Oke guys, jadi di video kali ini gue mau mereview mesin espresso rumahan terbaru yang dirilis sama The Biji Kopi. Ya, di sini teman-teman sudah lihat mesinnya ini adalah Guerrero TBK01 Pro Lite. Ya, nah seperti ini. Nah, terus packagingnya seperti biasa ya, hitam, terus elegan, tuh ya, brew like a pro. Lalu di sebelah sini teman-teman akan kelihatan dapatnya apa-apa aja gitu. Nah mungkin di sini teman-teman mikir, bang apaan sih kok pakai ada Pro Lite. Nah nanti teman-teman lihat aja ya reviewnya seperti apa, karena menurut gua fitur yang ditawarkan sama mesin Guerrero TBK01 Pro Lite ini buat di kelasnya dengan harganya segini, menurut gua bener-bener mirip kayak Guerrero GR64 Pro grindernya yang nanti akan gue pakai juga, ada di sebelah situ ya. Susah banget untuk nyari mesin espresso dengan kelas harga di bener-bener entry level banget, tetapi untuk fiturnya tuh udah lengkap banget. Oke, langsung aja gue kasih ke teman-teman, ketika teman-teman beli tuh teman-teman dapat apa-apa aja. Oke, jadi ini semua yang teman-teman dapatkan seperti biasa mesinnya. Lalu teman-teman di sini akan dapat kayak sendok takar seperti ini, sekaligus di belakang kayak ada buat temper lah ya, tapi menurut gue ini teman-teman gak usah pakai. Kenapa? Karena teman-teman sudah dapat temper 58 mm ya. Jadi mesin ini sudah portafilternya coffee basketnya 58 mm, jadi aman banget. Oke, terus teman-teman akan dapat satu buah portafilter dengan spot yang double. Terus teman-teman dapat double coffee basket yang sudah terpasang. Lalu teman-teman akan dapat single coffee basket yang sudah terpasang juga. Ya, tapi seperti biasa menurut gue yang single nggak usah dipakai. Alasannya kenapa, teman-teman nonton dulu video gue yang sebelah sini ya, karena sudah gue jelaskan. Lalu berikutnya teman-teman akan dapat manual book seperti ini. Ini teman-teman make sure baca banget, karena di dalam sini sudah sangat lengkap do's and don'ts-nya tuh apa-apa aja. Lalu berikutnya di paling belakang di sini ada warranty card. Ya, jadi jangan sampai hilang, jangan dijual ke kang gorengan. Oke, jadi ketika nanti teman-teman kalau misalnya ada apa-apa sama sini, teman-teman bisa klaim. Oke, langsung aja gue jelaskan untuk spesifikasi singkatnya ya. Ini menurut gue sama dengan mesin Guerrero TBK01 sama 01 Pro sebenarnya ya. Untuk listriknya ini hanya memakan 1050 watt, jadi semua seri TBK01 ini listriknya sama, teman-teman nggak perlu listrik yang gede-gede gitu ya. Terus berikutnya di sini teman-teman untuk water tanknya kapasitasnya 1,8 liter, bentuknya sama dengan Guerrero TBK01 atau 01 Pro. Lalu teman-teman inget ya, biasanya ketika teman-teman baru beli nih ya, ada oren-oren kayak gini yang nutupin katup di mesinnya ya untuk water inlet. Ini teman-teman cabut, jangan sampai lupa ya. Karena ada beberapa kali kayaknya ya yang DM ke gua, nanya ke gua, bang airnya tidak keluar kenapa gitu ya. Ternyata ininya masih kepasang, terus mesinnya udah dinyalain. Alhasil apa? Mesinnya rusak. Makanya dibaca manual booknya ya, jangan sampai di skip. Oke, lalu selanjutnya di sini teman-teman akan ada ini ya, buat steam one-nya. Tapi teman-teman ya, di video ini gue akan lebih fokus ke fiturnya aja, fitur yang barunya apa-apa aja. Lalu yang berikutnya di sini gue akan jelaskan itu lebih ke arah hasil espressonya seperti apa. Sama nanti gue akan sharing juga gimana pendapat gue mengenai mesin ini, karena mesin ini sudah gue pakai kurang lebih hampir sekitar 2 mingguan ya, gue pakai intens hampir setiap hari gitu ya. Jadi gue ngerasa oke, ada perubahan apa nih dari Guerrero TBK01 sama 01 Pro sebelumnya gitu ya. Jadi nanti untuk video gue bikin latte art atau steam susunya, gue akan bikin video tersendiri itu sekaligus dengan update mesinnya nih ya. Mungkin setelah 1 bulan gue pakai gitu ya, nanti akan gue bikin videonya sendiri. Oke, terus selanjutnya di sini akan ada 4 tombol, cuma 4 tombol teman-teman, 1 2 3 4. Nanti di jarak dekat akan gue jelaskan untuk tombol-tombolnya, dan yang membedakan juga itu adalah di bagian atas sini teman-teman. Nih ya, kalau teman-teman lihat nih di bagian sini. Oke, di bagian sini kan kayak ada layar nih, kayak ada list warna hitam. Nah, di sini sebenarnya tombol, teman-teman. Nah, tombol tersebut yang membedakan antara Guerrero TBK01 Pro dengan 01 Pro Lite. Ya, karena di tombol ini teman-teman bisa atur suhu airnya, bisa atur pre-infusion,
bisa atur brewing time-nya. Jadi ini akan lebih memudahkan teman-teman. Teman-teman tuh nggak usah yang namanya setting-setting lagi nih. Ya, brewing time-nya mau sekian-sekian nggak usah. Tinggal di set aja, jalan, selesai. Oke, abis ini gue akan kasih lihat ke teman-teman untuk jarak dekatnya dulu ya, tombol-tombolnya seperti apa, fitur-fiturnya seperti apa, dan cara setting menu yang di atas ini seperti apa. Nah, setelah itu gue akan kasih lihat ke teman-teman untuk hasil dari espressonya tuh gimana. Oke, lanjut. Oke guys, jadi ini gue jelaskan dulu untuk fitur-fiturnya seperti apa ya. Yang pasti pertama, ini di depan tombolnya cuma ada 4, 1, 2, 3, 4. Seperti biasa, kayak gini depannya. Terus teman-teman ketika mau pertama kali beli, terus nyalakan ya, ini nyalain aja. Tapi pastikan teman-teman di tangki airnya itu sudah diisi. Nah, ini diemin aja dulu. Memang untuk pertama kali nyala, dia tuh lumayan cepet panasnya. Nah, taunya dari mana ketika lampunya ini sudah tidak blink, udah nggak kedip-kedip ya, dia udah solid, itu artinya sudah bisa teman-teman pakai untuk bikin espresso. Tapi selalu gue ingatkan ketika pertama kali diemin dulu aja. Ya, gue biasanya itu diemin sekitar 15 menit sampai 20 menit. Ya, gue mau make sure supaya nanti semua komponen di dalam ini panasnya tuh stabil gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika teman-teman pakai untuk brewing gitu ya, ternyata suhunya masih belum stabil. Nah, itu nanti kemungkinan besar kopi yang teman-teman bikin itu cenderung under tuh ya. Ini cuma beberapa detik dia sudah ready sebenarnya, tapi ini diemin dulu aja ya. Sambil kita tunggu, gue mau jelasin dulu ke fitur-fiturnya. Nah, yang sebelah sini yang ada gambar kayak tangan gini ya, jari begini. Ini teman-teman kalau misalnya mau pakai tombolnya ini untuk manual ya, tanpa ada settingan single atau double-nya. Oke, terus yang berikutnya di sini ini sudah kalau teman-teman pencet ini ngikutin program yang nanti teman-teman set dari atas. Nanti akan gue kasih lihat. Lalu yang sebelah kanan, yang paling kanan nih, ketika teman-teman mau frotting susu, teman-teman harus pencet dulu. Pencet dulu, tunggu dia akan kedip-kedip, suhunya dia akan naik. Nanti ketika sudah solid ya, ininya sudah solid, lampunya nanti itu teman-teman baru buat steam. Gitu. Terus di tengah-tengah di sini ada pressure bar. Nah, untuk pressure bar ini seperti yang gue bilang ya teman-teman, jangan terpaku di pressure bar ini. Harus 9 bar, harus 9 bar. Enggak teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya masih bingung ya mengenai pressure bar ini, teman-teman boleh nonton di sebelah sini dulu nih. Di sini sudah gue jelaskan. Gitu ya. Terus berikutnya lagi untuk steamernya ini menurut gue kencang banget teman-teman ya. Walaupun di sini kayaknya nih gue dapet yang memang yang satu lubang aja teman-teman ya. Untuk steamernya yang satu lubang, tapi nanti akan gue buatkan videonya khusus sendiri ya, tips untuk steam lebih gampang pakai mesin Guerrero TBK 01 Pro Lite ini ya. Nah, langsung aja gue akan kasih lihat ke teman-teman nih untuk fitur yang di atasnya itu seperti apa. Oke teman-teman ya, di bagian atas seperti ini ya. Ini ada S, ini second ya, terus ini kayak ada gambar cangkir, di sini ada suhu, di sini ada kayak gambar kunci ya, di sini ada gambar minus, plus, sama kayak ada setting ya. Kita coba lihat dulu satu persatu. Nah, ini teman-teman kalau ya yang tadi ya, kalau teman-teman pencet yang bagian tengah yang gambar kunci ini, teman-teman bisa untuk atur suhu. Nah, paling rendah di sini 88 derajat dan paling tinggi ini ada di 96. Nah, gue sudah coba dengan kopi yang gue pakai, ini cocoknya di 94 derajat. Oke, terus kita coba pencet yang ini ya. Nih, kan tadi kedip-kedip di sini, kita pencet yang gambar setting. Dari yang pertama dulu. Nah, start. Ini maksudnya adalah ketika teman-teman di sini kan ada buat pre-infusion. Nah, ketika teman-teman 0 pencetnya, dia ini kayak tidak pakai fitur pre-infusionnya teman-teman ya. Jadi benar-benar cuma nge-brewing berapa lama sesuai dengan detik yang teman-teman set. Nah, ini sudah gue coba-coba, cocoknya ada di, jadi pertama kali pencet 3 detik keluar. Habis itu kita ganti nih, kita ubah mau pre-infusionnya berapa detik ya. Tuh ya, mau nggak pakai pre-infusion juga boleh-boleh aja. Jadi dari 0 bisa sampai maksimal ada di 5 detik. Ya, tapi yang kopi yang gue pakai ini cocoknya ada di 3 detik teman-teman. Ya, coba ya gue setting lagi. Nah, 3 detik. Nah, selanjutnya bagian ini nih berapa lama waktu total brewing time yang teman-teman mau. Nah, di sini gue sudah cocoknya ada di 23 detik. Ya, jadi kalau di total tadi ya 23 tambah 3 tambah 3 itu ada di, kita lihat. Nah, nanti akan ada di segini teman-teman. Gitu ya. Ini benar-benar menurut gue ya teman-teman, untuk suhunya memang gue tidak ukur secara aktual. Tapi kalau kerasa espressonya ini benar-benar kerasa banget teman-teman. Ya, emang benar-benar
berasa ketika gue bener-bener bikin lebih rendah, itu akan kerasa perubahan rasa si espressonya gitu ya. Nah ini gue langsung coba aja, gue mau bikin espresso pakai grindernya Guerrero GR64 Pro. Oke, lanjut. Oke guys ya, ini gue akan giling, gue pakai grindernya Guerrero GR64 Pro. Kalau belum nonton video review, nonton di sebelah sini. Lalu gue pakai kopinya dari Say Something, kopi ini ya, Hermera Chocolate Nuts Timor Leste ya. Tuh, gue pakai beansnya ini. Nah ini sudah gue timbang di sini ya, 18 gram. Terus gue pakai grind size-nya nih, gue kasih lihat ke teman-teman. Nah gue pakai grind size-nya ada di sini teman-teman, tuh ya. Jadi bisa dibilang kayak 0,6 kurang lebihnya ya. Nah ini langsung aja kita coba. Gue sambil giling ya beansnya ini gue masukin. Terus gue pakai RPM-nya di 800 ya. Gue mau pakai yang paling standar aja. Oke, terus tinggal giling aja. Ya, terus untuk giling espresso dengan gilingan yang cukup halus ini menurut gue cepet. Tuh, dia udah kelar. Nah, seperti yang gue bilang di video review GR64 Pro ini ya, kalau teman-teman mau retensinya sangat rendah, ini seperti ini, teman-teman tap bagian atas terus knocker-nya teman-teman giniin. Oh ya, teman-teman lihat ya, dia masih ada keluar dan dia mati lagi. Kalau buat make sure lagi silahkan diginin aja tuh ya. Kalau di tap-tap gini dia masih ada yang keluar tapi dikit. Oke, sudah. Nah ini langsung gua nanti close up ke teman-teman ya untuk hasil espresso seperti apa. Oke guys, ini sudah gua tamping ya, udah beres. Sekarang kita coba ekstrak, teman-teman nanti lihat hasil ekstraksinya seperti apa ya. Ini akan gua close up, gua kasih lihat untuk hasil ekstraksi itu cakep apa enggak gitu ya. Oke, sip. Nanti gue pakainya langsung tombol yang double aja teman-teman ya. Oke, nih ya, langsung kita ekstrak. Pre-infusion ya, terus dia akan netes keluar. Tuh hasil espressonya teman-teman, lihat flow-nya. Ya ini cakep banget sih. Nah ini sudah gue coba berkali-kali segala macam. Gue itu dapat sweet spotnya untuk beansnya Say Something yang Timor Leste ini tuh ada di brewing time itu cukup 29 second. Tuh. Oke seperti ini ya. Nah ini coba ya, teman-teman lihat hasil espressonya ya. Teman-teman lihat ya nih. Tuh. Ini sih cakep menurut gue loh. Ya. Dan ini sudah beres resting teman-teman ya, jadi rasa kopinya sudah enak. Oke, langsung aja gue mau lanjut ke tampak atas untuk masuk ke kesimpulan. Lanjut. Oke guys, gimana tadi setelah lihat ya untuk cara ngatur fitur-fiturnya ya, menu yang ada di atas tuh seperti apa ya, terus gimana tadi untuk flow espressonya ya. Silakan teman-teman nilai sendiri aja. Nah ini espressonya sudah agak lama karena tadi akhirnya gue setup ulang ya, tripod segala macam. Teman-teman lihat ya, kremanya masih ada. Nah di sini gue mau bikin jadi hot americano aja ya. Rasa espresso ini benar-benar menurut gue enak banget karena yang gue tahu ya, beans yang ini ya, beans Say Something yang Timor Leste ini nih, dia memang blend yang baru ya. Terus memang buat teman-teman yang nggak suka kopi dengan acidity yang terlalu tinggi, menurut gue ini cocok banget. Nah ini teman-teman ya, bisa keluarin air panas juga, tetapi teman-teman keluarinnya dari si steamernya aja. Caranya gimana bang? Ya kondisi idle seperti ini, semuanya nyala, teman-teman buka aja steamernya. Tuh ya, seperti ini. Nah nanti dia akan keluarin air panas tuh. Seperti itu teman-teman ya, tuh. Nah terus di bagian atas nih akan ada infonya berapa second gitu ya. Di sini gue nggak mau terlalu penuh ya. Oke segini cukup, matiin. Sudah ya, beres. Jadilah hot americano. Nah terserah deh ya, lo mau bilang nih long black kayak hot americano kayak apapun bebas. Intinya kalau gue sebutnya americano ya. Oke, nah terus di sini gue mau bahas dulu ke menurut gue ya, mesin ini buat siapa sih gitu.
Nah, yang gue lihat ya, karena sejauh ini gue udah banyak banget nge-review mesin-mesin espresso rumahan gitu ya. Terus gue melihat kayaknya ini ada beberapa kekurangan yang akhirnya kayaknya nih sama The Biji Kopi tuh dimasukin ke mesinnya. Ya dengan harga yang menurut gue sangat terjangkau teman-teman. Ya teman-teman bisa cek aja harganya berapa lah, nanti linknya akan gue taruh di deskripsi atau teman-teman langsung cek fitur YouTube Shopping yang ada di sebelah sini ya. Ini menurut gua value for money-nya tuh bener-bener oke banget ya, karena seperti yang di awal gue sudah bilang, silahkan teman-teman cari mesin espresso rumahan yang harganya segini ya, terus fiturnya sama seperti ini. Menurut gua atau sejauh ini gue belum pernah nemu ya. Selalu itu kalau udah ada fitur buat setting pre-infusion ya, terus setting suhu, brewing time, itu rata-rata harganya mungkin udah di atas 5 juta, 6 juta, 7 juta mungkin. Ya, tapi ini harganya murah banget. Gue juga kaget sebenarnya. Ya, walaupun mungkin di sini teman-teman ada yang bilang, "Iya, Bang, itu kan cuma ditambahin layar." Masalahnya di bagian atas ini ya semua settingannya bukan gimmick. Ya, teman-teman bisa coba sendiri aja. Ya, karena gue sudah coba dengan satu kopi yang sama ya, gue mainin mulai dari suhu 88 sampai 96 itu rasanya beda-beda semua. Gitu. Pre-infusion yang gue pakai dengan enggak gue pakai rasa espresso juga beda. Jadi menurut gue ya kalau teman-teman memang punya budget atau mungkin teman-teman sudah beli TBK yang 01 atau 01 Pro terus teman-teman kayaknya mau ngulik lebih gitu ya, menurut gue boleh jadi bahan pertimbangan buat teman-teman beli mesin Guerrero TBK 01 Pro Lite ini. Karena gue percaya sama gue nggak akan nyesel. Di sini gue bukan lebih-lebihkan, tapi memang mesin ini tuh memang senyaman itu kalau teman-teman mau pakai, teman-teman tuh mau apa ya, mau ngulik ya atau mau tahu gimana sih pengaruh pre-infusi kalau pakai atau enggak, terus gimana pengaruh suhu. Karena ini bener-bener seseru itu cara pakai mesin ini gitu. Ya ditambah lagi kalau mungkin teman-teman di sini punya grinder atau teman-teman pengen beli ya grinder cukup satu aja, teman-teman bisa pengen pakai buat manual brew sama buat espresso, belilah Guerrero GR64 Pro ini. Ya ini sudah gue review, nonton di sebelah sini dulu aja. Karena memang menurut gue ini dua pasangan ini kalau teman-teman pasangkan gitu, ini benar-benar cakep banget gitu ya. Karena tadi teman-teman sudah lihat hasil flow espressonya gimana gitu. Tadi ini kurang lebihnya teman-teman ya, espressonya ini 29 second ya, ya anggaplah cuma 26 second aja untuk brewing time-nya gitu ya. Ini tadi sekitar 40 sampai 50 milian doang gitu. Ya, nah mungkin di sini teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan mengenai mesin Guerrero TBK 01 Pro Lite ini ya, silahkan tulis di kolom komentar, atau teman-teman sudah pakai mau sharing pengalamannya seperti apa, boleh tulis di kolom komentar. Nah, nanti di bagian deskripsi gue akan cantumkan semua link pembelian untuk mesin Guerrero TBK 01 Pro Lite ini atau Guerrero GR64 Pro ini, dan mesin yang lain atau alat kopi yang lain yang gue rekomendasikan, langsung cek aja. Atau teman-teman boleh langsung cek fitur YouTube Shopping yang ada di sebelah sini. Teman-teman tinggal klik aja di situ, gue sudah masukin barang-barang yang gue rekomendasikan untuk teman-teman beli. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.